sebenarnya menurut Olin ini adalah kamar fungsional ya. Jadi nggak melulu kamar untuk jadi kamar gitu, karena bisa digunakan untuk ruang keluarga yang lebih private, mungkin misalkan untuk ruang nonton bareng ataupun ruang belajar, ruang kerja. Halo Sobat Arsiko, ketemu lagi sama aku Olin. Hari ini Olin mau review rumah Kelos yang ada di daerah Serpong, perbatasan mungkin ya, perbatasan Serpong dan BSD. Nah penasaran nggak ikutin Olin hari ini ya? Oke, yang pertama kali kita bisa lihat adalah desain rumahnya sendiri. Nah ini ada warna abu-abu dipadukan dengan warna urat kayu. Nah kalau misalkan kita lihat dari pertama kali ke rumah ini adalah yaitu carportnya. Carportnya cukup luas banget karena muat untuk sampai 2 mobil. Ataupun kalau misalkan Sobat Arsiko punya 1 mobil saja, space yang sisanya bisa dipergunakan mungkin untuk motor Sobat Arsiko ataupun sepeda dan lain-lain. Nah pemilihan warna carportnya sendiri ini memakai homogeneous style. Homogeneous style ini menurut aku cukup bagus pemilihan warnanya. Kenapa? Karena kan karpet tuh pasti kan cepat kotor ya. Kalau misalkan pilih warna yang lebih putih ataupun lebih milih warna-warna yang cepat kotor, nah itu juga pasti ngaruh banget nih ke karpetnya sendiri. Jadi untuk pemilihan warna karpetnya Olin suka banget. Dan kalau misalkan Sobat Arsiko lihat, di sini ada pencahayaan, meskipun dia pendek nggak terlalu tinggi banget, ya siapa juga yang mau masukin kontainer kan ke dalam sini. Nah kalau Sobat Arsiko lihat di sini juga ada batu-batu kerikil. Nah ini pas banget yang ada di carport, karena kan nanti ketika ada air tampias yang masuk, itu nggak akan langsung ke tembok ataupun langsung ke carport. Menghindari tampias yang berlebihan dan juga mengurangi kotor di area carport gitu. Ini bagus banget pemilihannya. Kalau untuk dindingnya sendiri ini adalah batu bata plester aci dengan di finishing water coat. Nah, untuk warnanya sendiri ini ada warna abu-abu tua yang dipadukan dengan warna krim atau warna marmer batu alam gitu. Ini bagus banget karena warna gelap dengan warna terang tuh bagus banget ketika dipadukan. Di rumah ini juga ada 2 pintu akses masuk. Yang satu itu adalah pintu utama yang masuk langsung ke area living room, dan yang pintu kedua adalah melalui service area. Mungkin kita coba langsung dari living room ya. Nah, Sobat Arsiko, ini kita menuju lantai 1. Pemilihan warna lantainya juga ini adalah memakai homogeneous style dengan warna lebih terang untuk memisahkan antara area carport dan juga area lantai 1. Nah, sebelum kita masuk ke pintu utama, di sini udah ada dilengkapi juga dengan Hyundai Telecom, yaitu adalah kamera CCTV luar yang bisa akses ke dalam. Jadi nanti kita bisa tahu tamu siapa yang datang dan lebih safety juga nih. Nah, langsung deh kita langsung buka pintu utamanya. Nah, kita review dari pintunya. Ini pintunya adalah pintu solid dengan plat besi. Ini cukup besar sih, tapi tetap ringan ya, tetap ringan, jadi anak-anak juga nggak bahaya kalau misalkan pintunya terlalu berat. Untuk kuncinya sendiri ini tapi belum smart lock ya, sayang banget, karena padahal di depan itu kita udah disambut dengan Hyundai Telecom, harusnya juga mungkin bisa untuk diganti menjadi smart lock, jadi pintu dengan smart lock ataupun fingerprint. Kan sekarang udah banyak banget nih, mungkin salah satu brandnya yang aku tahu tuh adalah Bardi. Mereka mengeluarkan smart lock dengan harga yang udah nggak mahal-mahal banget. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau punya rumah yang berteknologi pasti cukup mahal kan. Nah sekarang udah tinggal beli lewat Tokopedia, pesan Bardi, udah bisa deh langsung pasang di rumah. Jadi rumah kalian udah lebih canggih gitu kayak zaman sekarang. Nah kalau kita masuk di sini sebenarnya ada area living room dan juga area ruang makan nih sebenarnya yang dipadu-padankan. Dan juga ceilingnya cukup tinggi, jadi sehingga memberi kesan lebih luas gitu. Dan uniknya adalah di sini itu kalau kita lihat dari luar tuh sampai ke living roomnya, sampai ke setiap ruangan-ruangannya tuh ada HPL urat kayu gitu. Cahaya-cahaya kuning seperti ini, cahaya-cahaya kecil itu juga bikin rumahnya lebih cozy dan lebih nyaman tentunya. Dan di rumah ini juga yang Olin suka adalah, kita lihat nih sebelah sini, ada area belakangnya juga. Jadi nanti kalau misalkan Sobat Arsiko pengen bercocok tanam, sehingga cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam rumah. Jadi pencahayaan lebih hemat energi gitu. Nah, nextnya selain dari area belakang, kita akan bahas juga ke area depan. Karena ini juga sangat unik nih, Sobat Arsiko. Di sini itu ada area dibilang balkon, semi balkon juga iya, karena dia sebenarnya lebih tinggi sedikit daripada lantai satunya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan pintu sliding door, yang dimana di sebelahnya lagi ada kaca mati yang berfungsi untuk pencahayaan lebih masuk ke dalam rumah. Nah, di area ini adalah area semi balkon ya, bisa dibilang semi balkon karena nggak begitu tinggi ya. Kalau misalnya rooftop kan paling tinggi gitu ya. Nah, di sini nanti Sobat Arsiko bisa untuk ngeteh-ngeteh saat sore hari, ataupun kalian mau barbekyuan juga bisa banget nih di sini, nongkrong-nongkrong cantik bareng keluarga kalian.
Nah, di sini juga dilengkapi dengan layar kecil ini dari Hyundai Telekom tadi yang untuk pengaturan kita bisa lihat nih siapa aja yang ada di luar, terus juga kita bisa kontrol lewat layar ini. Nah, nextnya nih di sini ada ruangan kamar mandi. Ya cukup lah kalau misalkan untuk kamar mandi tamu. Ini untuk pintunya sendiri dia pakai PVC, ini bagus karena anti rayap khusus untuk pintu kamar mandi. Dan untuk dindingnya sendiri, kamar mandi ini dilengkapi dengan homogeneous style, ini full banget sampai atas. Terus juga dilengkapi dengan 2 lampu. Jadi tetap bagus juga cahayanya, dan di sini juga yang aku suka tetap ada jendelanya kecil. Meskipun kacanya kaca mati, tapi memang cahaya tetap masuk gitu. Sobat Arsiko, tadi kan Olin bilang ya dari carport tadi ada 2 akses masuk, yaitu adalah pintu utama yang langsung masuk ke living room, dan juga pintu akses kedua yaitu bisa sih masuk ke living room juga, cuman sebelum dia masuk ke living room nih ada kamar mandi mungkin untuk ART ataupun area service. Bisa sih masing-masing, untuk gudang juga bisa, untuk ART juga bisa, dan lain-lain. Jadi ada 1 kamar dan 1 kamar mandi yang terpisah, jadi sehingga lebih private gitu. Nah, ini pintunya nih Sobat Arsiko. Nih gitu. Oke, mungkin nextnya kita akan ke kamar. Nah, di sini di lantai 1 ini ada 1 kamar. Sebenarnya menurut Olin ini adalah kamar fungsional ya. Jadi nggak melulu kamar untuk jadi kamar gitu. Karena bisa digunakan untuk ruang keluarga yang lebih private. Mungkin misalkan untuk ruang nonton bareng ataupun ruang belajar, ruang kerja. Dan di kamar ini juga dilengkapi dengan 1 kamar mandi yang menggunakan pintu PVC juga sama kayak tadi. Dan sama ya, ini juga ada marble dipadu-padankan dengan HPL, untuk storage booknya juga tetap ada. Ini untuk mandinya, lagi-lagi selalu ada jendela agar cahayanya tetap masuk juga gitu. Dilengkapi dengan lampu, so far oke sih, cukup luas banget. Untuk jadi kamar tamu mungkin juga bisa. Nah, kalau misalkan kita lihat, lantainya sendiri ini udah pakai parket urat kayu. So far bagus sih gitu, karena anti rayap juga dan juga lebih ramah lingkungan. Sekarang lagi mau ke area makan. Ruang makan ini cukup lah untuk 5-7 orang, jadi nggak begitu besar memang, tapi cukup. Karena menurut Olin cukup luas dan cukup oke untuk makan, jadi nggak begitu rame. Tapi kalau misalkan mungkin kalian rame-rame ya mungkin ada yang bisa duduk di kursi sofa. Nah, kalau ini kita masuk ke area dapurnya. Menurut Olin, dapur ini sangat minimalis dan compact banget. Pemilihan kompor tanamnya juga bagus banget. Ini dari Modena, ya which is udah good banget ya. Nah, kalau kompor Modena ini udah bagus, kenapa? Karena tungkunya ini udah dari baja. Kan kalau misalkan kompor tuh biasanya minusnya di bajanya ini. Kalau misalkan bajanya tipis, kan dia kebakar terus kan, jadi bisa rusak juga gitu. Di sini juga udah ada cooper hot juga dari Modena juga. Nah, di sininya itu juga udah pakai marble. Ini udah sampai setengah gini yang dipaduin sama tembok aci biasa. Nah, yang aku suka dari dapur ini adalah storage-nya banyak banget. Kalian bisa lihat di bawah sini tuh banyak banget storage-nya. Di atas juga ada storage-nya di sini, dan juga tetap kalau misalkan ibu-ibu kan banyak tuh bahan makanan, terus juga alat-alat dapurnya dan lain-lain, jadi tetap bisa masuk dan kelihatan rapi karena storage-nya banyak. Dan juga di sini ada jendela juga, jadi udaranya tetap masuk, cahayanya juga tetap masuk, dan just bagus banget sih. Nah, di sini juga ada area kulkas. Misalkan kalian untuk butuh kulkas yang lebih besar lagi daripada ini, nah di sini juga masih tersedia space-nya untuk kulkasnya. Just bagus banget. Dan juga lagi-lagi di atasnya ada storage, jadi kalian nggak akan kekurangan untuk tempat penyimpanan. Nah, Sobat Arsiko, penasaran nggak di lantai 2 ada apa? Ikutin Olin. Nah, kita udah sampai di lantai 2-nya nih Sobat Arsiko. Yang pertama adalah kita mau review adalah kamar anak yang pertama. Kamar anak yang pertama ini menurut Olin cukup luas ya Sobat Arsiko. Untuk kasur single udah cukup banget. Nah, di sini juga ada storage lemari yang cukup luas banget yang menurut Olin, karena cukup lah. Dan dilengkapi dengan teknologi, tetap ada lampunya. Ini keren banget sih, dan pintu-pintu kaca ini bisa bikin lemari dan kamarnya lebih luas sih kesannya gitu. Nah, kalau misalkan Sobat Arsiko lihat, nah di atas juga udah ada tempat storage-nya juga. Ini bisa banget untuk mungkin anaknya suka koleksi sesuatu, bisa ditaruh di sini juga. Atau mungkin anaknya dapat banyak penghargaan, bisa juga ditaruh di storage sini. Lagi-lagi yang Olin suka adalah di sini ada 1 kaca mati di bawah dan juga ada kaca hidup di atas untuk cahaya matahari bisa masuk ke dalam gitu. Jadi siang-siang nggak perlu nyalain lampu Sobat Arsiko gitu. Kita next ke kamar anak yang kedua. Ini kamar anak yang kedua, sama kurang lebih luasnya ya, cukup luas juga untuk kasur single juga.
Mungkin bedanya adalah di lemarinya nih Sobat Arsiko. Kalau yang tadi lemarinya kan ada 3, kalau ini ada meja riasnya, dikombain sama lemari 2 pintu. Cukup luas juga sih lemarinya. Di sini juga sama, ada jendelanya juga, jendela hidup dan 1 jendela mati. Ini juga bagus banget untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Next kita keluar, ini kita lihat di sini udah dilengkapi dengan 1 kamar mandi. Nah ini adalah 1 kamar mandi untuk 2 kamar anak. Nah ini juga udah ada dilengkapi dengan shower juga, ini juga dengan lantainya dan juga keseluruhan memakai homogeneous tile yang abu-abu. Dan di kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan toto saniter dan juga tetap ada storage-nya juga dari HPL urat kayu bersama marble dan juga ada wastafel yang bulat. Ini lucu banget sih, bikin kesan elegan dan minimalis. Kita next mau ke kamar master bedroomnya nih. Nah Sobat Arsiko pasti penasaran banget master bedroomnya seperti apa. Jadi ini dia master bedroomnya, sangat luas ya, cukuplah luas untuk kasur king ya, 200 x 200 ini cukup banget. Di sini juga masih ada space untuk duduk, storage, laci dan lain-lain. Nah kalau misalkan kita bisa lihat untuk jendelanya sendiri ini gede banget ya. Ini juga salah satunya bisa memberikan efek kamar yang luas gitu. Kamar utama ini juga dilengkapi dengan kaca geser. Ini bidangnya besar banget. Selain pencahayaan matahari yang langsung masuk ke kamar, ini juga ada sirkulasi udara yang besar banget ya Sobat Arsiko. Nah kalau yang sebelah sini, ini kaca mati. Jadi ada 2 nih. Sliding door sama kaca mati. Nah kalau kita lihat lagi ke area sebelah sini. Nah kalau area sebelah sini adalah walk-in closet. Sebenarnya nggak begitu besar, tapi cukup banget. Karena lemarinya juga cukup besar. Dan storage-nya cukup banyak ya nih Sobat Arsiko. Jadi Sobat Arsiko bisa lihat di selain baju yang digantung, storage yang di bawahnya juga banyak banget dan besar-besar gitu. Jadi cukup banget nih untuk kamar pasutri baru mungkin. Dan di kamar master bedroom ini dilengkapi dengan 1 kamar mandi yang cukup luas ya Sobat Arsiko. Lagi-lagi dia memakai marmer dan juga HPL untuk bagian storage bawahnya. Dan untuk dindingnya sendiri memakai homogeneous tile yang warnanya abu-abu. Tapi yang membedakan dari kamar mandi lain adalah yang bawah ini yang untuk menjadi lantainya adalah memakai homogeneous tile yang warnanya bukan abu-abu. Nah di kamar mandi ini juga sama, dilengkapi dengan kloset dari Toto dan juga sudah dilengkapi dengan shower dan lain-lain. Dan pintu kamar mandinya semuanya sama, menggunakan pintu PVC yang anti rayap dan juga anti jamur. Kita mungkin next ada 1 lagi ruangan yang tersembunyi di rumah ini ya. Nah itu dia Sobat Arsiko, kita udah sama-sama lihat-lihat rumah Kelos ini. Kita udah review juga rumah dengan 4 kamar tidur dengan desain interior yang unik banget dan juga dengan luas 178 meter untuk luas bangunannya dan luas tanahnya 220 meter. Nah Sobat Arsiko yang masih nyari-nyari rumah atau mau bangun rumah atau misalkan pengen inspirasi seputar interior rumah, ini bisa banget nonton video ini. Jangan lupa ikutin terus channel ini dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian ingin mendapatkan informasi seputar arsitek, interior, dan konstruksi. Sampai ketemu lagi!